Setelah Noel bikin woro-woro informasi mau membubarkan relawan GP Mania, sekarang ada pertanyaan di kepala kita. Noel ini mau pindah kemana? Mau pindah ke Anies atau pindah ke timnya Prabowo? Pertanyaan itu yang kemudian menjadi referensi banyak orang hari ini. Gue cerita sebentar ya. Noel itu dulu membangun atau mendukung Jokowi dengan relawan namanya Joman, Jokowi Mania. Dia pernah diangkat sebagai komisaris di satu BUMN kecil Mega Eltra. Tapi karena dia dukung atau membela Munarman, seorang tokoh teroris yang dari FPI, akhirnya dia dicopot jabatannya dari Mega Eltra. Iya, lagian dapat gaji dari pemerintah tapi membela orang yang membenci pemerintah atau katakanlah mau mengganti Indonesia menjadi negara khilafah. Itu Noel. Lalu dia bikin GP Mania. Seolah-olah dia mendukung Ganjar, kalaupun pernyataan-pernyataannya seringkali tidak menggambarkan dia pendukung Ganjar. Bahkan sering mengadu domba. Pernyataan-pernyataannya dianggap sering memperhadapkan Ganjar dengan PDIP, padahal Ganjar ya kan kader PDIP tulen. Itu Noel. Jadi memang dalam suasana itu Noel kayak duri dalam daging. Ya namanya relawan ya, kan bukan tim resmi, kan bukan orang yang ada dalam struktur atau katakanlah berinteraksi dengan Ganjar langsung. Setiap orang bebas membuat apa saja. Mungkin karena kebebasan itu juga kemudian Noel pura-pura jadi tim Ganjar tapi kerjanya ya merusak aja. Kerjanya membuat suasana tidak nyaman, suasana nggak enak. Salah satunya dengan statement-statement yang seolah-olah memperhadapkan Ganjar dengan PDIP. Syukur sih dia akhirnya sadar, atau mungkin dia sekarang pingin bermanuver secara politik. Dia teriak-teriak ke media, mau membubarkan GP Mania dan kemudian tidak mendukung Ganjar lagi. Ya bagi Ganjar yang gue lihat, alhamdulillah bersyukur udah nggak ada duri lagi, udah nggak ada orang yang ngerusak atas nama relawan Ganjar, jadi mendingan dia di luar. Pertanyaannya sekarang, kira-kira dia akan pindah kemana? Gini deh, kalau lo lihat ya urut-urutannya atau perilaku politiknya Noel, dia pernah mendukung atau membela Munarman saat Munarman ditersangkakan oleh polisi karena terlibat dalam kasus terorisme. Munarman dianggap orang yang bertanggung jawab ketika membaiat atau ada baiat kelompok-kelompok orang di Makassar, kemudian di Sumatera Utara katanya. Dan orang yang dibaiat ini kemudian melakukan aksi teror, meledakkan gereja dan lain-lain, dan Munarman dianggap orang yang bertanggung jawab. Karena itu dia ditangkap oleh Densus 88 dan kemudian dijatuhi hukuman. Kalau nggak salah hukumannya 3 atau 4 tahun gitu deh. Nah, waktu dalam proses persidangan, kucuk Noel mau membela Munarman atau memberi pernyataan bahwa Munarman bukan teroris. Gue juga heran cara berpikirnya ini. Di antara kandidat Capres yang 3 orang lah yang kita kenal. Ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Pak Prabowo kita tahu 2014, 2019 kan salah satu gerbong pendukungnya adalah kelompok-kelompok intoleran ini. Yang dulu teriak-teriak atau menfitnah Pak Jokowi itu anti-Islam, Pak Jokowi PKI dan segala macam. Artinya Prabowo dalam perjalanan politiknya pernah berinteraksi atau berdekatan dengan kelompok-kelompok intoleran. Anies apalagi, kalaupun dia bersusah payah cuci baju, bersusah payah cuci tangan agar tidak didekatkan dengan kelompok-kelompok intoleran, tapi siapa yang bisa menghapus jejak digital yang sedemikian nyata? Pilkada Jakarta terlalu brutal untuk dilupakan. Pilkada Jakarta yang mendudukan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta nggak gampang dihapus dari memori kita. Kenapa? Karena pada saat itu FPI gila-gilaan melakukan gerakan atau langkah politik yang seolah-olah bisa mengancam kita.
Demo 212 itu merobek persatuan dan kesatuan kita. Dan narasi agama masuk nyemplung habis-habisan dalam sebuah bingkai politik. Masjid-masjid dijadikan sarana agitasi dan kampanye politik. Benar-benar merusak. Anies pernah atau katakanlah jejaknya untuk memanfaatkan bersentuhan dengan kelompok-kelompok intoleran itu masih sangat nyata. Jadi cuma Pak Ganjar mungkin orang yang jejak digitalnya, statement-statementnya, sikap politiknya itu nggak pernah bersentuhan atau memanfaatkan politik identitas, politisasi agama untuk melakukan langkah-langkah politiknya. Dia sangat terang-terangan melawan dengan keras kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tunggangan politik. Jadi kalau Noel kemudian membubarkan GP Mania, wajar. Secara ideologi nggak ketemu sama Ganjar. Secara ideologi berseberangan. Ganjar sangat melawan kelompok-kelompok intoleran, sangat melawan orang-orang yang anti NKRI, sangat melawan mereka yang gampang mengkafir-kafirkan. Noel malah ngebelain, malah menjadi tameng buat Munarman atau tamengnya Munarman untuk mengatakan bahwa Munarman tidak bersalah hanya karena dia kenal Munarman. Terus cocoknya kemana? Ya pilihannya dua kan. Kandidat-kandidat yang pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok intoleran itu lebih cocok ke Noel. Karena Noel tidak bermasalah dengan kelompok-kelompok itu. Ya buktinya pembelaan terhadap Munarman tadi. Gue sih ngelihat ya kemungkinan Noel berlabuh ke Anies. Ada kemungkinan kayak gitu. Karena perilakunya biasanya orang-orang yang seperti ini itu senang banget kemudian bikin manuver untuk menggembosi lawan politiknya. Kalaupun sebetulnya tidak ada artinya sama sekali, wong nggak punya anggota juga GP Mania. Dan memang aktivitasnya juga cuma dari media ke media doang. Tidak ada aktivitas lapangan yang signifikan. Tidak ada usaha untuk mendistribusi pada saat dia jadi ketua GP Mania, mendistribusi peran positif Ganjar, malah sering jadi duri. Kemungkinan dia akan ke Anies. Tapi kalau dilihat kedekatannya dengan Sandi misalnya, dan Sandi adalah orang Gerindra, mungkin juga dia ke Prabowo. Ya Sandi kita tahulah, kan Anies aja diikhlaskan utangnya 50 M gitu loh. Alasannya apa? Ya selain alasan ideologi bahwa memang minyak nggak bisa bercampur dengan air, mungkin ada alasan-alasan praktis. Kita tahulah di antara semua capres yang paling miskin ya Ganjar Pranowo. Dia nggak punya resource seperti Prabowo, dia nggak punya resource seperti Anies Baswedan. Jadi kalau orang berharap banyak untuk dapat sesuatu ketika jadi relawannya Ganjar, ya pasti dia nyesel. Pasti dia akan pergi dengan cepat. Kenapa? Apa yang lo mimpikan gak akan bisa terrealisasi. Kenapa? Ya karena memang capresnya gak punya resource pendanaan yang cukup saat ini. Kenapa? Ya Ganjar konsisten untuk terus membangun Jawa Tengah dan dia tidak mau main-main dengan sifatnya dana-dana politik yang tidak jelas. Kalaupun harus kita akui, harus kita catat. Justru karena sikapnya itu yang sangat anti korupsi, yang sangat tidak mau main-main dengan dana publik, elektabilitasnya terus di atas. Elektabilitasnya terus mengungguli capres-capres lain. Lo bayangin, Anies udah capek-capek keliling Indonesia, teriak-teriak dia sebagai capres. Bahkan kemudian mengotori masjid dengan agitasi politik. Tetapi elektabilitasnya tetap aja kalah sama Ganjar. Pak Prabowo apalagi, udah 2 kali pilpres dia ikut sebagai peserta. 2 kali juga dia kalah. Artinya apa? Artinya modalnya Pak Prabowo untuk maju jauh lebih banyak. Apalagi sekarang dia ada di posisi Menhan, ya, dan dia ketua partai. Itu beda banget. Ganjar masih anggota PDIP dan dia punya fatsun politik yang nyata. Dia ngerti apa yang dia harus lakukan tanpa meninggalkan etika politik.
tanpa meninggalkan kesan bahwa dia seorang pengkhianat. Beda misalnya sama Anies yang bisa saja melanggar perjanjian dengan Prabowo, atau katakanlah kabarnya dia masih punya utang sama Sandi yang sudah diikhlaskan. Iya kan? Ini beda banget. Jadi kalau Noel kemudian tetap di Ganjar, justru ini jadi aneh. Karena karakternya nggak nyambung. Karena sikap dan ideologi politiknya berbeda. Dia lebih cocok bergabung ke Anies atau bergabung ke Prabowo. Itu sih yang menjadi kacamata gua. Kita tunggu aja, tebakan lo kemana? Noel mau ke Anies atau ke Prabowo? Feeling gua ke Anies ya. Tapi kalau menurut feeling lo ke Prabowo, nggak apa-apa juga. Jawab aja atau komen aja lo di komentar. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.